Shalom dan selamat pagi saya ucapkan kepada semua jemaat Tuhan, tak kira dimanapun kita berada. Saat pagi hari ini kita bersyukur karena kita masih diberikan kesempatan untuk beribadah bersama walaupun secara online. Harapan saya semoga jemaat Tuhan semua dalam keadaan sehat dan baik-baik saja oleh karena penyertaan Tuhan yang tidak pernah meninggalkan kita. Mari sama-sama kita mempersiapkan hati kita dan kita masuk dalam doa senyap. Seterusnya saya akan memimpin kita di dalam votum. Mari kita berdoa. Di dalam nama Allah, Bapa, Anak, dan Roh Kudus, turunlah kiranya anugerah dan damai sejahtera daripada Allah Bapa kita dan Tuhan Yesus Kristus menyertai ibadah online kita pada pagi hari ini dari awal, pertengahan, dan sampai selesainya. Amin. Ku ada sebagaimana ku ada, berdiri menghadap tahta-Mu Bapa. Semua karena anugerah-Mu yang telah selamatkanku. Ku hidup dalam segala kelimpahan, ku layak untuk melayani Tuhan. Semua karena anugerah-Mu tercurah bagiku. Besar anugerah-Mu, berlimpah kasih-Mu, semakin hari semakin bertambah besar anugerah-Mu. Ku hidup dalam segala kelimpahan, ku layak untuk melayani Tuhan. Semua karena anugerah-Mu tercurah bagiku. Besar anugerah-Mu, berlimpah kasih-Mu, semakin hari semakin bertambah besar anugerah-Mu. Besar anugerah-Mu, berlimpah kasih-Mu, semakin hari semakin bertambah besar anugerah-Mu. Semakin hari semakin bertambah besar anugerah-Mu. Besar anugerah-Mu, Yesus,
kita masuk dalam doa pengampunan. Bapa yang ada dalam kerajaan surga, pagi ini Tuhan, kami bersyukur atas nafas yang Engkau masih berikan kepada kami. Kami bersyukur atas kesempatan yang Engkau berikan kepada kami untuk melaksanakan ibadah secara online. Dan kami juga bersyukur buat hari-hari yang kami telah lalui. Seminggu lagi kami telah lalui Tuhan dengan penuh kemurahan dan kebaikan-Mu kepada kami semua. Pagi ini Tuhan, kami mau datang lagi dengan penuh kerendahan hati, memohon pengampunan atas dosa dan pelanggaran yang selalu kami lakukan di dalam kehidupan kami. Dosa yang kami sengaja ataupun tidak Tuhan, kami mengakui di dalam kehidupan kami. Kami sering melakukan perbuatan-perbuatan melalui pikiran, penglihatan, tingkah laku kami yang selalu mendukakan Roh Kudus-Mu, selalu melakukan perbuatan yang tidak seturut dengan kebenaran firman-Mu. Ampuni kami Tuhan, sucikan kami Tuhan, dan perbarui kami. Tuntun kami ya Tuhan di dalam kehidupan kami yang masih ada saat ini. Semoga di dalam sisa-sisa kehidupan kami ini Tuhan, kami mau melakukan perbuatan yang seturut dengan kehendak-Mu, dengan tuntunan Roh Kudus-Mu. Terima kasih Tuhan Yesus, karena kasih-Mu yang begitu besar terhadap kami, sehingga Engkau rela mati di atas kayu salib untuk menebus dosa-dosa kami secara cuma-cuma. Terima kasih Tuhan atas pengampunan-Mu. Tuntun kami ya Tuhan, semoga kami terus berjalan di atas tuntunan Roh Kudus-Mu, mengasihi sesama kami, terutama mengasihi-Mu ya Tuhan. Terima kasih atas pengampunan-Mu. Ini doa pengampunan kami Tuhan, yang kami bawa dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Sidang jemaat sekalian, pembacaan firman Tuhan pada pagi hari ini diambil di dalam Roma bab yang ke-12 ayat yang pertama sehingga ayat yang kedua. Tajuk besar, persembahan yang benar. Ayat pertama, karena itu saudara-saudara, demi kemurahan Allah, aku menasihatkan kamu supaya kamu mempersembahkan tubuhmu sebagai persembahan yang hidup, yang kudus dan yang berkenan kepada Allah. Itu adalah ibadahmu yang sejati. Janganlah kamu menjadi serupa dengan dunia ini, tetapi berubahlah oleh pembaharuan budimu, sehingga kamu dapat membedakan manakah kehendak Allah, apa yang baik, yang berkenan kepada Allah, dan yang sempurna. Inilah firman Tuhan. Mari jemaat Tuhan, kita sama-sama mengungkapkan pengakuan iman rasuli. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Pencipta langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung oleh Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut, pada hari yang ketiga bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan dari sana Ia akan datang untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus,
gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan tubuh, dan hidup yang kekal. Amin. Bukan karena kebaikanmu, bukan karena fasih lidahmu, bukan karena kekayaanmu, kau dipilih, kau dipanggilnya. Bukan karena kelebihanmu, bukan karena baik rupamu, bukan karena kecakapanmu, kau dipanggil, kau dipakainya. Bila engkau dapat, itu karenanya. Bila engkau punya semua daripadanya, semua hanya anugerahnya, diberikannya pada kita. Semua anugerahnya bagi kita. Bila engkau dipakainya. Bukan karena kelebihanmu, bukan karena baik rupamu, bukan karena kecakapanmu, kau dipanggil, kau dipakainya. Bila engkau dapat, itu karenanya. Bila engkau punya semua daripadanya, semua hanya anugerahnya, diberikannya pada kita. Semua anugerahnya bagi kita.
Shalom dan selamat pagi kepada semua jemaah. Apa kabar Anda semua? Saya harap Anda semua tetap berada dalam keadaan yang baik dan tetap dalam penyertaan Tuhan. Kita bersyukur karena hari ini kita boleh mendengarkan firman Tuhan sekali lagi, dan biarlah firman Tuhan ini akan terus menuntun kehidupan kita sehingga hidup kita terpelihara di dalam Kristus dan hidup kita tetap memuliakan Tuhan di dalam kehidupan kita. Saudara-saudara, sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, saya mengajak semua Anda untuk berdoa. Mari kita berdoa. Bapa, kami mau mendengar firman-Mu. Kami tahu ada banyak persoalan yang tidak dapat dijawab oleh hal-hal jasmani, makanan-makanan jasmani yang ada dalam hidup kami. Sebab itu Tuhan, kami memerlukan makanan firman Tuhan. Karena sesungguhnya firman Tuhan adalah jawaban hidup kami. Sehingga biarlah firman Tuhan ini menguatkan kami, menghibur, meneguhkan, dan memimpin kami, mendewasakan kami di dalam Engkau. Tuhan, berilah kami pengertian dan mampukanlah kami untuk melakukan firman-Mu. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Jemaah sekalian, melalui pembacaan firman Tuhan yang kita sudah baca sebentar tadi dalam Roma bab yang ke-12, ayat yang pertama sehingga ayat yang kedua, saya menarik satu tema yang menjadi pelajaran kita bersama pada pagi hari ini, yaitu hidup ini untuk melayani Tuhan. Saudara-saudara, ketika saya melihat dalam Facebook pada hari Jumat yang lalu, hati saya sangat sedih dan hancur melihat satu lagi berita orang bunuh diri. Bukan sekali dua. Kalau kita melihat di negara Malaysia, berita seperti ini sering terjadi. Khususnya semasa pandemik COVID-19 melanda di negara kita, juga di seluruh dunia ini. Saya tidak tahu apa pergumulan mereka secara spesifik sehingga mereka membunuh diri. Tetapi saya pasti bahwa mereka telah mengalami satu tekanan hidup yang membuatkan mereka untuk melakukan demikian. Dan ini menggambarkan keadaan manusia di dunia ini, di mana ramai orang yang mengalami tekanan hidup oleh karena menghadapi pergumulan hidup, khususnya semasa kehadiran COVID-19 di dunia ini. Saudara-saudara, jadi ini menyatakan kepada kita bahwa semasa kita sedang berhadapan dengan pandemik COVID-19 pada tahun ini, sadarlah kita bahwa keperluan kita, keperluan dunia, keperluan manusia tidak hanya supaya COVID-19 ini cepat berakhir, tetapi ada banyak persoalan yang timbul akibat daripada pandemik COVID-19, baik kepada keluarga, jemaah, dan orang lain. Bagaimana mereka yang sakit di hospital, yang dijangkiti COVID-19, bagaimana keluarga mereka, khususnya mereka yang kehilangan ahli keluarga karena COVID-19.
Jikalau Anda pernah mengalami karantin, sedangkan karantin pun kita sudah mengalami satu tekanan yang sangat berat. Bagaimana kalau saya kena? Bagaimana kalau keluarga saya kena dan sebagainya? Itu kita yang belum pasti telah dijangkiti ataupun tidak. Tetapi bagaimana mereka yang telah dijangkiti COVID-19, bahkan bagaimana keluarga mereka, khususnya mereka yang kehilangan ahli keluarga karena COVID-19. Bagaimana mereka yang kehilangan pekerjaan dan punca pendapatan. Bagaimana mereka yang hidup gelandangan, tiada tempat tinggal, apalagi sumber pendapatan. Bagaimana mereka yang sedang dalam kemurungan, ketakutan, kekhawatiran, kelaparan, putus harapan dan sebagainya. Ada banyak kesan yang terjadi akibat daripada kehadiran COVID-19. Sebab itulah saya katakan tadi bahwa keperluan kita pada masa sekarang tidak hanya supaya COVID-19 ini cepat berakhir, tetapi ada banyak persoalan-persoalan yang timbul kesan daripada pandemik COVID-19. Ada orang yang tertekan, ada orang yang kemurungan, ada orang yang ketakutan berlebihan, ada orang yang tertekan sehingga mengambil keputusan untuk mengakhiri hidup. Saudara-saudari yang saya kasih dalam Tuhan Yesus Kristus, apakah respon kita terhadap keadaan yang berlaku di sekitar kita? Ketika kita melihat berita, ya, apa respon kita? Ya. Ada orang yang menyatakan, ada orang yang komen, siapa suruh begitu? Kenapa harus melakukan demikian? Sebagai orang-orang percaya, saudara, respon kita sepatutnya lebih dalam daripada itu. Maksud saya, apa respon kita? Bagaimana kita boleh menolong orang-orang di sekitar kita, orang-orang yang memerlukan pertolongan? Saudara-saudari, pada pagi hari ini kita mau belajar daripada firman Tuhan. Apakah panggilan kita, panggilan gereja, ya, kita adalah gereja. Jadi, apakah panggilan sebagai anak-anak Tuhan, gereja yang telah ditebus oleh darah Kristus, kepada orang-orang di sekeliling kita, bahkan yang ada di luar tembok gereja? Saudara-saudari yang saya kasih dalam Tuhan Yesus, bila kita melihat bacaan firman Tuhan pada pagi hari ini dalam ayat yang pertama, dikatakan, karena itu saudara-saudara, demi kemurahan Allah, aku menasihatkan kamu supaya kamu mempersembahkan tubuhmu sebagai persembahan yang hidup, yang kudus dan yang berkenan kepada Allah. Itu adalah ibadahmu yang sejati. Saudara-saudari yang saya kasih dalam Tuhan Yesus Kristus, ayat firman Tuhan pada pagi hari ini dimulai dengan, karena itu saudara-saudara, demi kemurahan Allah. Ya. Sekali lagi, ayat firman Tuhan pada pagi hari ini dimulai dengan demi kemurahan Allah. Atau dalam kata yang lain, karena anugerah Tuhan, karena kebaikan Tuhan, karena kasih karunia Tuhan,
Karena apa yang Dia telah lakukan dalam hidup kita. Sehingga diteruskan lagi ayat yang berikutnya, dikatakan, aku menasihatkan kamu. Karena Allah sangat baik, karena kasih karunia Tuhan, karena anugerah Tuhan yang begitu besar, aku menggesa kamu, aku menasihatkan kamu, kata firman Tuhan, supaya apa? Mempersembahkan tubuh, ya, mempersembahkan tubuh sebagai persembahan yang hidup, yang kudus, yang berkenan kepada Allah. Itu adalah ibadahmu yang sejati. Karena kemurahan Allah, karena kebaikan Allah, karena anugerah Tuhan, aku menggesah kamu, aku menasihatkan kamu supaya mempersembahkan tubuhmu sebagai persembahan yang hidup, yang kudus, dan yang berkenan kepada Allah. Itulah ibadahmu yang sejati. Saudara-saudari, apakah ibadah yang sejati itu? Ya, apakah ibadah yang sejati itu? Ibadah sejati itu dikatakan persembahan yang hidup, yang kudus, dan yang berkenan kepada Allah. Dan apakah persembahan yang hidup itu? Yang kudus, yang berkenan kepada Allah. Berarti saudara, ini merupakan persembahan yang terbaik, ya. Persembahan yang terbaik. Apa persembahan yang terbaik? Yang kita berikan kepada Allah. Tidak lain, tidak bukan tubuh kita. Seluruh hidup kita adalah persembahan yang hidup, yang kudus, dan yang berkenan kepada Allah. Sebelum ini, saudara, orang-orang Israel mempersembahkan korban binatang, dan itu harus mati, ya, harus mati. Tetapi dalam perjanjian baru, Yesuslah yang telah mati, ya. Yesuslah yang telah mati untuk kita, ya. Dan sekarang, ya, Tuhan mendorong, Tuhan meminta kita, ya, supaya kita mempersembahkan tubuh kita sebagai persembahan yang hidup, yang kudus, dan yang berkenan kepada Allah, ya. Jadi firman Tuhan di sini dikatakan, aku menasihatkan kamu, aku menggesa. Lihat saudara, ya, ini merupakan panggilan yang mulia, ya. Saya melihat di sini tidak ada kata-kata paksaan, sebab Allah sudah baik, Allah sudah melakukan yang terbaik untuk kita. Sekarang kamu harus, tidak demikian, saudara, ya, tidak demikian. Tapi apa yang Dia katakan ialah, aku menasihatkan kamu, ya, aku menasihatkan kamu, atau aku menggesa kamu untuk mempersembahkan tubuhmu sebagai persembahan yang hidup, yang kudus, yang berkenan kepada Allah. Itu adalah ibadahmu yang sejati. Saudara-saudara, sungguh mulia Tuhan kita, ya, sungguh mulia Tuhan kita. Dia telah mempersembahkan yang terbaik untuk kita, di mana Dia telah mengorbankan anaknya yang dikasihinya, yaitu Yesus Kristus. Dan sampai pada tahap sekarang, ya, setelah Yesus sudah memberikan hidupnya, ya, Dia memanggil dengan penuh hormat, dengan penuh kasih, ya, dengan penuh kasih. Dia katakan, persembahkanlah tubuhmu sebagai persembahan yang hidup, yang kudus, dan yang berkenan kepada Allah. Saudara-saudara, kenapa Tuhan tertarik dengan tubuh kita? Sebab tubuh kita adalah pelaku. Tubuh kita adalah pelaksana firman-Nya, kehendaknya
di bumi ini. Sebab itu Tuhan Yesus meminta kita, ya. Tuhan Yesus menasihatkan kita, menggesa. Firman Tuhan menggesa, firman Tuhan menasihatkan kita supaya kita mempersembahkan tubuh kita menjadi alat Tuhan, alat kemuliaan Tuhan untuk mengerjakan pelayanannya di muka bumi ini. Saudara-saudara, ini membawa maksud bahwa ibadah yang sejati itu ialah mempersembahkan tubuh kita, mempersembahkan seluruh hidup kita, ya. Seluruh hidup kita, ya, yaitu juga berarti mengabdi, menyerahkan diri kepada Tuhan, ya. Tidak mungkin kita dapat mempersembahkan tubuh kalau kita tidak ada pengabdian, tidak ada penyerahan diri kepada Tuhan. Mempersembahkan tubuh, ya, untuk menjadi alat Tuhan yang dimengerti oleh kita sebagai pelayanan untuk mencapai kehendak Allah, untuk mencapai rencana, untuk mencapai visi Allah di dunia ini. Dan kita lakukan semua ini dengan hati yang bersyukur dan bersukacita sebab anugerah Tuhan yang terlalu besar kepada kita. Saudara-saudari yang saya kasih dalam Tuhan Yesus Kristus, ketika saya mendengar ada berita di sana sini keperitan hidup, kesusahan hidup, kesukaran hidup ramai orang semasa COVID-19. Dan lebih-lebih lagi mendengar berita tentang ramai orang bunuh diri akibat daripada tekanan hidup. Hati saya disentuh oleh Tuhan, sehingga saya bertanya kepada diri saya sendiri, apa yang saya boleh lakukan Tuhan? Apa yang saya boleh lakukan waktu keadaan yang sangat kritikal pada masa sekarang ini? Dan saudara-saudara, saya yakin situasi semasa pada hari ini menjadi sebuah message dan sekaligus menjadi sebuah teguran kepada kita, gereja, untuk melakukan sesuatu kepada mereka yang memerlukan. Tidak hanya mengharapkan COVID-19 berakhir cepat, tetapi jangan lupa kesan COVID-19 di tengah-tengah kehidupan masyarakat yang penuh dengan air mata. Saudara-saudara, ketika firman Tuhan mengatakan, persembahkanlah tubuhmu sebagai persembahan yang hidup, yang kudus dan yang berkenan kepada Allah. Ini mengingatkan kita 3 perkara. Yang pertama, kita harus mengerti bahwa kita adalah alat Tuhan, ya. Kita adalah tangan Tuhan yang mengerjakan pelayanan bagi Tuhan. Ingat, kita adalah alat Tuhan. Kita adalah tangan Tuhan yang dimandatkan untuk melakukan pelayanan Tuhan di muka bumi ini. Itu yang pertama. Yang kedua, kita harus mengerti bahwa pelayanan tidak hanya seluas gedung gereja atau seluas pelayanan di antara orang percaya saja, tetapi juga di luar tembok gereja. Ya. Ini memberi pesan kepada kita bahwa pelayanan itu tidak hanya sejauh datang ke gereja. Pelayanan itu tidak hanya sejauh memimpin ibadah, memimpin pujian, memimpin doa, berkhotbah dan sebagainya. Tetapi lebih daripada itu, saudara. Dan ingat bahwa 3 elemen yang penting dalam gereja yang harus ada,
Yang pertama itu adalah vertical, kepada Allah. Dan yang kedua ialah internal, persekutuan sesama orang percaya. Dan yang ketiga ialah horizontal, itu di luar daripada tembok gereja. Jadi itulah maksud gereja, ya, memiliki tiga elemen yang penting, ya. Jadi tidak hanya di dalam gedung gereja sahaja ataupun di kalangan orang percaya sahaja, tetapi juga horizontal, menjangkau keluar untuk melayani orang-orang yang memerlukan di luar sana. Dan yang ketiga, saudara, ialah kita harus mengerti konsep garam dan terang dunia, di mana itu berarti tidak hanya kata-kata atau gaya hidup kita, tetapi jangan lupa perbuatan kita, yaitu bagaimana mereka yang memerlukan merasakan terang, merasakan garam Kristus di dalam diri kita. Dan ini menyangkut soal iman dan juga perbuatan. Sebagai orang Kristen, kita beriman kepada Tuhan, tapi jangan lupa juga kita dipanggil untuk melakukan sesuatu apa yang kita imani. Sebagai contoh, ketika mereka tiada makanan, maka terang bagi mereka adalah makanan. Dan ketika kita memberi makanan, kita telah membawa terang itu dalam hidup mereka. Dan seterusnya, pelayanan yang kita lakukan ini, Tuhan Yesus boleh pakai untuk sentuh hati setiap pribadi yang mengalami kasih Tuhan itu, untuk dibawa melihat terang hidup lebih daripada makanan, yaitu Yesus Kristus sendiri. Berarti saudara, garam dan terang membawa maksud untuk kita membawa baik keperluan rohani juga jasmani. Saudara-saudara yang saya kasih dalam Tuhan Yesus Kristus, Roma 12 ayat yang pertama. Karena itu saudara-saudara, demi kemurahan Allah aku menasihatkan kamu supaya kamu mempersembahkan tubuhmu sebagai persembahan yang hidup, yang kudus dan yang berkenan kepada Allah. Itu adalah ibadahmu yang sejati. Saudara-saudara, ini juga memberi message kepada kita bahwa Tuhan Yesus adalah persembahan yang terbaik untuk kita, untuk dunia ini. Hari ini Tuhan Yesus memanggil kita dengan penuh hormat. Hari ini Tuhan Yesus mau kita meresponi situasi yang ada di sekitar kita, bahkan situasi yang ada di dalam dunia ini, untuk mempersembahkan tubuh kita kepada Tuhan Yesus, untuk menjadi alat Tuhan, menjadi tangan Tuhan untuk orang-orang yang memerlukan kasih Tuhan, khususnya semasa pandemik COVID-19 ini. Saudari, karena anugerah Tuhan menyelamatkan kita. Karena anugerah kita hidup sampai hari ini. Semua karena anugerah. Semua yang ada pada kita ini adalah anugerah daripada Tuhan. Dan saudara, oleh karena anugerah Tuhan ini, firman Tuhan memanggil kita untuk mempersembahkan hidup kita, mempergunakan anugerah yang Tuhan berikan kepada kita untuk memberkati orang lain, untuk menjadi alat Tuhan,
menjadi tangan Tuhan untuk mereka yang memerlukan kasih Tuhan. Biarlah firman Tuhan pada pagi hari ini menyentuh hati kita. Bahkan biarlah firman Tuhan ini memberkati setiap kita untuk meresponi firman Tuhan yang baru saja kita dengar. Marilah saudara, kita mempersembahkan hidup kita kepada Tuhan sebagai persembahan yang hidup, yang kudus, dan yang berkenan kepada Allah. Katakan kepada Tuhan, ini aku Tuhan, pakailah hidupku selagi aku masih kuat. Pakailah hidup ini seturut rencanamu, sehingga Tuhan dimuliakan di dalam kehidupan kita. Tuhan memberkati kita semua. Amin. Hidup ini adalah kesempatan. Hidup ini untuk melayani Tuhan. Jangan sia-siakan waktu yang Tuhan beri. Hidup ini harus jadi berkah. Hidup ini adalah kesempatan. Hidup ini untuk melayani Tuhan. Jangan sia-siakan waktu yang Tuhan beri. Hidup ini harus jadi berkah. Oh Tuhan, pakailah hidupku selagi aku masih kuat. Bila saatnya nanti ku tak berdaya lagi, hidup ini sudah jadi berkah. Hidup ini adalah kesempatan. Hidup ini untuk melayani Tuhan. Jangan sia-siakan waktu yang Tuhan beri. Hidup ini harus jadi berkah. Oh Tuhan, pakailah hidupku selagi aku masih kuat. Bila saatnya nanti ku tak berdaya lagi, hidup ini sudah jadi berkah. Oh Tuhan, pakailah hidupku selagi aku masih kuat. Bila saatnya nanti ku tak berdaya lagi, hidup ini sudah jadi berkah.
sudah jadi berkat. Harus jadi berkat. Jemaat sekalian, marilah kita bersyafaat di hadapan Tuhan bersama-sama. Bapa Surgawi, kami bersyukur atas anugerah Tuhan ke atas hidup kami. Kami ada hari ini semua karena anugerah Tuhan. Bahkan semua yang kami miliki hari ini, semua adalah anugerah Tuhan. Firman Tuhan hari ini mengajar kepada kami, karena Allah sangat baik, karena hidup yang Tuhan berikan ini adalah anugerah. Firman Tuhan mengajar kami untuk mempersembahkan hidup kami sebagai persembahan yang hidup, yang kudus dan yang berkenan kepada Allah. Oh Tuhan, mampukan kami untuk mempersembahkan hidup kami, mempersembahkan tubuh kami sebagai alat Tuhan, sebagai tangan Tuhan untuk mengerjakan pelayanan Tuhan di muka bumi ini. Kami juga mau berdoa untuk semua jemaah. Biarlah iman jemaah tetap bertumbuh. Dan dengan pertumbuhan itu, maka kami dapat melewati banyak dugaan hidup, cabaran hidup. Dan bahkan lebih daripada itu, dengan iman, kami boleh melayani Engkau, ya Tuhan. Bapa Surgawi, kami juga mau berdoa untuk setiap keluarga. Kami doakan Tuhan, biarlah Engkau mengikat keluarga dengan ikatan kasih daripada Tuhan, dan biarlah keluarga ini terus terpelihara di dalam firman-Mu, di dalam kasih-Mu, dan biarlah keluarga ini terus melayani dan mengasihi Tuhan. Bapa Surgawi, kami juga mau berdoa untuk setiap anak-anak Tuhan yang bekerja, baik yang terpaksa bekerja di lapangan, juga yang bekerja dari rumah. Kami doakan Tuhan memberi hikmat, Tuhan memberi kemampuan dan perlindungan kepada mereka semua, ya Tuhan. Kami juga mau berdoa untuk kesehatan, khususnya jemaah yang mengalami kelemahan tubuh saat ini. Kami doakan biarlah Tuhan sendiri yang menjamah dan memberikan kesembuhan, pelepasan kepada mereka dari segala sakit penyakit. Tuhan, kami juga mau berdoa untuk setiap para pelajar. Kami doakan supaya baik guru juga pelajar, biarlah mereka dimampukan untuk menerapkan norma baru dalam dunia pendidikan, dan biarlah mereka juga terus boleh berkembang dalam pelajaran dan boleh berjaya dalam kehidupan. Kami doakan khususnya kepada jemaah yang terjejas pekerjaan. Kami doakan supaya Tuhan menolong mereka, membuka jalan bagi mereka, sehingga mereka akan tetap dipelihara oleh Tuhan melalui pribadi-pribadi yang Engkau utus untuk menolong dan membantu mereka. Kami juga mau berdoa untuk negara Malaysia dan seluruh dunia yang masih belum menang daripada COVID-19 ini. Kami doakan Tuhan untuk semua kerajaan, bahkan juga semua rakyat, supaya bergandengan tangan untuk membendung, untuk memutuskan penularan COVID-19 ini. Kami juga mau berdoa, ya Tuhan, untuk barisan hadapan, khususnya kaki tangan hospital, juru rawat, para doktor. Kami doakan Tuhan, Tuhan berilah mereka kekuatan,
baik secara fisikal, mental, dan juga rohani. Kami mau berdoa supaya setiap hari mereka bekerja, Tuhanlah yang akan memampukan mereka, menguatkan mereka, dan lindungilah mereka ya Tuhan. Oh Tuhan, kami juga mau berdoa untuk semua pesakit. Kami berdoa biarlah Tuhan sendiri yang menjamah dan memberikan kesembuhan kepada mereka, dan pakailah apa sahaja jenis rawatan yang diberikan kepada mereka, dan biarlah mereka juga dapat disembuhkan. Kami juga berdoa untuk semua keluarga yang kehilangan orang-orang yang mereka kasihi oleh karena COVID-19 ini. Kami doakan supaya Tuhan menghibur, memberi kekuatan dalam menghadapi kedukaan ini. Kami juga mau berdoa Tuhan, kami rindu kalau vaksin COVID-19 ini dapat dibangun dengan secepatnya. Kami serahkan semua negara, khususnya para saintis yang sedang membangun vaksin COVID-19 ini. Kami doakan Tuhan izinkan mereka untuk membangun vaksin ini sehingga vaksin ini dapat menolong seluruh dunia menang daripada COVID-19 ini. Terpujilah namamu. Inilah doa syafaat kami. Dalam nama Yesus Kristus kami sudah berdoa. Amin. Sidang jemaat sekalian, untuk mengakhiri ibadah kita pada pagi hari ini, marilah bersama-sama masuk dalam doa syukur. Kemudian kita bersama-sama melafazkan doa Bapa kami bersama-sama, dan seterusnya menerima berkat daripada Allah. Mari kita berdoa. Bapa di surga, kami bersyukur untuk kasih setiamu sampai pada hari ini. Kami ada semuanya karena anugerah Tuhan. Kami bersyukur untuk penyertaan-Mu dalam ibadah pada pagi hari ini. Sungguh kami diberkati lewat daripada firman Tuhan yang mengajar kami untuk mempersembahkan tubuh kami sebagai persembahan yang hidup, yang dipakai oleh Tuhan untuk kemuliaan nama Tuhan sendiri. Kami bersyukur ya Tuhan untuk firman-Mu, dan ajarilah kami untuk melakukan kebenaran firman Tuhan ini. Kami bersyukur hari ini kami juga boleh memberi persembahan. Kami bersyukur ya Tuhan karena melalui persembahan ini akan dapat dipakai oleh Tuhan untuk kelangsungan pelayanan Tuhan, baik di Labuan ini, di paroki, juga di pusat, atau di mana sahaja yang Tuhan kehendaki. Kami bersyukur ya Tuhan karena Tuhan menggunakan hidup kami, memakai hidup kami menjadi alat bagi kemuliaan Tuhan sendiri. Dan di akhir daripada ibadah yang kami jalankan pada pagi hari ini, kami mau melafazkan doa Bapa kami bersama-sama,
doa yang sempurna, doa yang Tuhan Yesus sudah ajar kepada murid-murid-Mu dan kepada kami juga demikian. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkau yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Jemaat sekalian, terimalah berkat daripada Allah, anugerah Tuhan Yesus Kristus, kasih daripada Allah Bapa, dan persekutuan daripada Roh Kudus menyertai Anda semua mulai dari hari ini sampai selama-lamanya, bahkan sampai Tuhan Yesus datang kedua kalinya. Amin. 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 Saat teduh. Amin. Jemaat sekalian, ibadah kita sudah selesai. Terima kasih kepada semua Anda yang telah mengikuti ibadah dan tetap setia mengikuti ibadah menerusi online. Saya ucapkan selamat melayani kepada Anda semua, baik di rumah, juga dalam pekerjaan atau di mana sahaja. Ingatlah firman Tuhan sebentar tadi menggesah kita supaya kita mempersembahkan tubuh kita menjadi alat bagi kemuliaan Tuhan sendiri. Ingatlah, hidup ini anugerah daripada Tuhan, dan oleh karena anugerah juga maka kita diberikan kesempatan untuk melayani Tuhan. Jadi benarlah ya, hidup ini adalah kesempatan untuk melayani Tuhan. Sidang jemaat sekalian, saya juga mau menghimbau, mau mendorong setiap jemaah, mau mengingatkan ya, baik saya juga semua jemaah, marilah kita terus mematuhi SOP yang telah ditetapkan oleh kerajaan untuk keselamatan diri kita, keluarga kita, juga keselamatan semua orang ya. Dan inilah respon iman kita sebagai orang percaya ya. Jaga diri dan jaga iman, dan sampai kita berjumpa lagi pada minggu depan. Tuhan memberkati. Kami ingin menyanyikan lagu Hidup Ini Adalah Kesempatan. Semoga Tuhan memberkati. Amin. Amin.
Terima kasih.